Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi sekarang ya. Apalagi pemain-pemain sekarang itu menggantangkan burung-burung murai batu yang masih muda atau belum mapan, misalkan di bawah 3 tahun, kadang pastol dan sebagainya. Nah, itu yang sering dibawa. Nah, kasus ini sering terjadi. Burung murai batunya itu di rumah. Dia bongkar-bongkar isian, dia gacor, dia enak lah di rumah. Tetapi saat di gantangan, di area gantangan, dia nyerang seperti ini. Misalkan dia, nyari musuh nih. Nah, seperti inilah, seperti di video itu dia nyerang kemana-mana. Karena ada burung lain berbunyi ya. Dan juga terkadang di gantangan, saat ketemu musuh nih, saat kita naikkan, ada juga yang dia, nabrak jeruji sambil nyerang dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi karena burung-burung murai batunya burung-burung masih muda lah atau belum mapan lah. Nah, ini hal wajar. Tetapi kalau misalkan kita mau menggantangkan burung murai batu yang seperti ini supaya dia lebih tenang, lebih anteng, yang harus kita lakukan itu kita evaluasi rawatan. Karena burung-burung yang seperti ini burung-burung faktor tinggi biasanya. Makanya kita rawat bagaimana supaya dia menyetabilkan. Karena sering cepat tersulut emosinya. Nah, di sini kalau misalkan seperti jangkrik. Nah, jangkriknya kita samakan kayak sebelumnya saja. Nah, bisa kita menambahkan kroto. Nah, misalkan kroto seminggu 2 kali, itu fungsinya supaya dia meredam supaya dia tidak terlalu emosi. Dia tidak terlalu faktornya tinggi nyerang, itu bisa kita menggunakan kroto. Karena sifatnya kroto itu mengademkan burung murai batu. Dan juga kita bisa tambahkan misalkan cacing teman-teman semua. Jadi kita bisa berikan cacing seminggu 1 kali. Cukup 1-2 ekor saja. Nah, ini untuk EF-nya ini saja. Dan jangan kita berikan seperti ulat Hongkong. Itu malah nanti dia akan makin galak, makin nyerang kalau misalkan kita berikan ulat Hongkong. Nah, selanjutnya kita bisa berikan seperti pengembunan. Nah, fungsi pengembunannya ini untuk menyetabilkan, untuk meredam emosi burung murai batu. Jadi nanti dia akan stabil. Dia ini kan terlalu emosi nih ya, seperti terlalu galak. Nah, itu nanti akan stabil saat kita pengembunan. Karena pengembunan ini kan cuacanya dingin, teman-teman. Cuacanya dingin, misalkan kita keluarkan itu jam 3:30, jam 4 atau jam 5 itu kan cuacanya dingin. Nanti itu akan merangsang metabolismenya supaya nanti dia akan stabil antara birahi dan emosi. Karena ini kan cuaca dingin, ini bisa menyetabilkan, bisa membuat dia tenang, bisa membuat dia lebih faktor dan sebagainya. Banyak manfaat pengembunan itu. Makanya burung yang seperti ini bagus kita embunkan. Dan rawatan lainnya seperti mandi. Nah, kita mandinya ini ditambah ya teman-teman semua. Kita tambah misalkan sebelumnya seminggu 2 kali. Kita bisa tambah 2 hari sekali. Itu untuk mandinya. Tetapi mandinya kita berikan di sore hari. Nah, di sore hari ini kan fungsinya untuk menyetabilkan burung murai batu antara birahi dan emosi. Nah, kalau misalkan sore kita masih kerja, nah kita bisa mandikan setelah kita pulang, misalkan habis maghrib kita nyampe misalkan jam 6, jam 7, itu masih boleh kita mandikan. Tetapi jangan lebih dari misalkan jam 8 malam. Kasihan burung murai batunya nanti tidak istirahat. Nah, rawatan selanjutnya penjemuran. Penjemurannya ini cukup ya teman-teman semua, jangan terlalu lama, misalkan sekitar 30 menit itu udah maksimal. Tetapi penjemurannya ini kita berikan di pagi hari, misalkan jam 7 itu matahari keluar nih ya teman-teman, matahari keluar itu langsung kita jemur. Itu untuk menghangatkan tubuhnya saja, jangan lebih
dari jam 10 kita jemur. Kalau misalkan untuk burung-burung semuanya ya, semua jenis burung itu jangan kita jemur terlalu siang. Jam data 10 itu udah bukan untuk ini kesehatannya lagi, tapi untuk penyakit burung nanti ya teman-teman. Karena itu kan udah matahari siang. Nah, bagusnya matahari itu saat dia muncul itu langsung kita jemur. Misalkan sampai jam 7 nih muncul, sampai setengah 8 kita jemur. Misalkan matahari jam setengah 8 kita jemur sampai jam 8. Nah, seperti itu. Jadi penjemurannya itu jangan lebih di atas jam 10, itu kurang bagus untuk kesehatan burung murai batu. Nah, ini untuk rawatan hariannya seperti ini. Jadi kalau misalkan ekstra puding jangan kita berikan yang panas, dan bagaimana cara kita meredam dan menyetabilkan birahi dan emosinya. Dan saat digantangan pun kita harus pengkondisian untuk burung-burung yang seperti ini. Nah, pengkondisiannya itu kita tempatkan di tempat yang lebih tenang, tempatnya yang lebih adem, misalkan agak jauh dari gantangan, jangan sampai dia panas, jangan sampai dia tersulut emosinya. Jadi kita carilah tempat yang bagus, tempat yang sendirilah untuk burung murai batu ini. Karena kalau misalkan lebih dekat ke gantangan, dia akan galak, dia akan naik tuh emosinya. Nah, ingat teman-teman semua, burung murai batu, pemain burung murai batu itu berbeda sama burung koloni. Jadi kalau misalkan kita bawa murai batu, kita agak jauh dari gantangan, apalagi burung-burung yang seperti ini. Berbeda kayak lovebird, kolibri, konin dan sebagainya, itu kan burung-burung yang gak masalah mau deket-deketan. Nah, kalau burung murai batu kan fighter, jadi nanti dia akan capek, misalkan akan banyaklah masalahnya kalau misalkan dia bongkar-bongkar isian, udah nyerang-nyerang di bawah seperti ini. Oke teman-teman semua, mungkin ini ada pembahasan di konten kali ini. Kalau misalkan teman-teman semua mempunyai masalah seperti ini, silahkan dicoba. Nah, kalau misalkan dicoba, lihat, amati lebih bagus atau tidak. Nah, seperti itu kita naik turunkan lagi. Nah, itulah dalam merawat burung murai batu, seni dalam merawat burung murai batu. Jika teman-teman semua mau menanyakan masalah burung murai batu, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa langsung WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Silahkan WhatsApp saya ya teman-teman semua. Kalau misalkan mau ditanyakan secara detail, atau mau mengirimkan video, nih di gantangan seperti ini kenapa sih masalahnya, itu bisa juga kirim ke WhatsApp saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.